Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mencuri adalah perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang hina oleh orang-orang. Pencuri pada umumnya akan mengambil harta benda milik kita, seperti perhiasan, uang, kendaraan, dan benda berharga lainnya. Namun ternyata ada pencuri yang tidak mengambil benda berharga. Tahukah sahabat beriman, apakah yang pencuri ini ambil? Ya, solat. Ternyata sebenarnya pencuri adalah orang yang mencuri solatnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seseorang yang mencuri solatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri solatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Mencuri adalah perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang hina oleh orang-orang. Namun pencuri yang buruk adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya ketika sholat. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memandang ke langit lalu bersabda, sekarang adalah waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Sahabat Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan hal itu akan terus kami lakukan. Nabi SAW bersabda, wahai Ziyad, aku selalu menganggapmu sebagai orang yang bijak. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada sahabat lainnya, yaitu Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Abu Darda tersebut kepadanya. Ubadah berkata, Abu Darda benar, maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia yang fana ini? Yang pertama kali akan dicabut adalah kekhusyuan dalam sholat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid yang besar, tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai penyimpan rahasia, Nabi SAW bersabda, yang pertama kali akan dicabut ialah khusyuk dalam sholat. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperdulikan sholat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis lainnya menyebutkan ada seseorang yang sholat selama 60 tahun tetapi tidak ada satupun sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kadangkala dalam sholatnya rukunya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tetapi rukunya tidak sempurna. Syekh Mujaddid Al-Fisani rahmatullahi menulis dalam kitabnya tentang pentingnya khusyuk dalam sholat. Ia menegaskan di sebagian besar kitabnya, salah satu di antaranya adalah kitab ringkasannya, bahwa kita wajib memperhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika ruku. Aturan syariat merupakan dan merenggangkan jari dalam salat bukanlah yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sangat penting memperhatikan adab-adab yang seolah-olah sepele ini. Ia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika ruku ke kaki, dan ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke jari tangan. Semua ini menyebabkan kekhusyuan dalam sholat dan mudah untuk mendapatkan ketawajuhan. Jika aturan yang sepele ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan aturan yang sunnah-sunnah penting lainnya yang tentu bermanfaat lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab.